Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clara Mesintia dari Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Maraknya kasus bullying di kalangan pelajar pada SMP Negeri 13 Bengkulu Selatan. Presentasi ini dibuat guna memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian 1 dengan dosen pengampu Dr. Aziza Husin, MPD, dan Yanti Karmila Nengsi, SPD, MPD. Baiklah, langsung saja saya sampaikan. Baiklah, pada bab 1 yaitu pendahuluan. 1. Latar belakang. Bullying sering dikenal dengan istilah pemalakan, pengkucilan, serta intimidasi. Bullying merupakan perilaku dengan karakteristik memalukan tindakan yang merugikan orang lain secara sadar dan dilakukan secara berulang-ulang dengan penyalahgunaan kekuasaan secara sistematis. Bullying adalah fenomena yang telah lama terjadi di kalangan remaja. Kasus bullying biasanya menimpa anak sekolah. Pelaku bullying akan mengintimidasi atau mengejek kawannya sehingga kawannya tersebut jengkel. Atau lebih parah lagi, korban bullying akan mengalami depresi dan hingga timbul rasa untuk bunuh diri. Kedua yaitu rumusan masalah. Terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan bullying. 2. Apa saja faktor penyebab maraknya bullying antar pelajar di sekolah. 3. Apakah dampak dari tindakan bullying antar pelajar di sekolah. Dan yang keempat yaitu bagaimana mengatasi bullying di sekolah. 3. Tujuan penelitian. Ada 4 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui faktor-faktor penyebab dari bullying antar pelajar di sekolah. Yang kedua, mengetahui dampak dari bullying terhadap korban bullying. Yang ketiga, mengetahui cara mengatasi kasus bullying. Dan yang terakhir yaitu mengetahui cara mencegah kasus bullying tersebut. Selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir. Pengaruh dari bullying pada psikologi anak. Yang pertama, mengakibatkan depresi. Bullying juga bisa menimbulkan akibat depresi berkepanjangan. Hal ini menyebabkan seorang anak merasa ditekan namun tidak melawan dan akhirnya menyebabkan anaknya mengalami depresi dan perasaan ketakutan namun tidak nyaman. Yang kedua, gangguan kecemasan. Ketika seseorang dibully dan mengalami permasalahan, maka dia akan terus terbayang-bayang dan akhirnya merasa cemas. Mereka akan merasa serba salah untuk melakukan berbagai kegiatan karena ujungnya ia akan mengira bahwa pembulian merupakan hasil akhirnya. Yang ketiga, dampak pada fisik. Faktanya, bullying bisa berpengaruh kepada kesehatan fisik di masa yang akan datang, di mana kesehatan jangka panjang bisa terganggu dengan bullying. Yang keempat, menyendiri dan mengucilkan diri. Menyendiri dan mengucilkan diri ini karena merasa tidak ada orang yang bisa dipercaya. Yang kelima, konsep diri yang buruk. Ketika seseorang anak mendapatkan sikap bully yang jelek, maka dia akan menjadi seseorang yang bersikap sangat buruk. Yang terakhir yaitu terbatasnya hidupnya. Seringkali korban bully mengalami pembulian merasa hidupnya terbatas. Melakukan A salah, melakukan B salah, melakukan itu salah. Ini tidak benar. Itu tidak benar dan sebagainya. Bab 2. Kajian pustaka. Istilah bullying berasal dari bahasa Inggris yaitu bull yang berarti banteng. Secara etimologi, kata bully berarti penggertak, orang yang mengganggu yang lemah. Bullying dalam bahasa Indonesia disebut menyakat, yang artinya mengganggu, mengusik, dan merintangi orang lain. Menurut Wiyani 2012. Perilaku bullying melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterima. Ciri-ciri pelaku bullying yaitu selalu ingin berkuasa, bersikap egois, mudah marah, dan tidak memiliki empati dan rasa iba. Perilaku bullying juga bisa terjadi karena kurangnya perhatian, rasa ingin berkuasa, pola asuh dalam keluarga, dan pernah menjadi korban bullying atau korban. Bab 3. Metodologi penelitian.
Dalam penulisan makalah ini, kami menggunakan cara atau metode yang bisa digunakan untuk menggali data guna melengkapi penelitian dalam penulisan. Saya melakukan penelitian pada salah satu SMP di Bengkulu Selatan, yaitu SMP Negeri 13 Bengkulu Selatan. Penelitian dilakukan dengan cara menghimpun wawancara, mempergunakan cara bekerja yang terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau serangkaian kegiatan atau proses menjaring data atau informasi yang bersifat sewajarnya. Mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek atau kehidupan tertentu pada objeknya. Tempat dan waktu penelitian. Wawancara diambil pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020. Jumlah sampel yaitu 3 pelajar dan subjek sampel yaitu pelajar tingkat SMP. Jenis penelitian yang saya gunakan ini termasuk ke dalam eksplanasi. Eksplanasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data kami adalah beberapa remaja dari tingkat sekolah menengah pertama. Teknik pengumpulan data, kami menggunakan teknik pengumpulan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian. Dan teknik analisis data. Kami menggunakan proses pengumpulan secara kualitatif, yaitu dengan cara wawancara dan observasi. Membuat analisis datanya berupa analisis tekstual dari hasil transkrip atau catatan lapangan. Bab 4. Pembahasan. Paparan data penelitian. Setelah melakukan penelitian di SMP Negeri 13 Bengkulu Selatan dengan metode wawancara dan observasi, dapat dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut. Maraknya bullying dikhususkan di kalangan pelajar. Hal ini dapat dilihat dari respon siswa saat ditanya bagaimana pendapat kalian tentang maraknya kasus bullying di kalangan pelajar. Sebagian siswa berpendapat dibiarkan saja, namun banyak juga yang mengatakan pelaku tersebut tidak baik dan diperlakukannya penanggulangan terhadap korban maupun pelaku. Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelajar di SMP Negeri 13 Bengkulu Selatan ini sangat tidak setuju dengan tindakan tersebut. Kurangnya perhatian dari lingkungan sekitar menjadi faktor pendorong utama tindakan bullying yang dilakukan. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti. Kesimpulan. Penanganan siswa korban bullying ditunjukkan untuk menuntaskan permasalahan yang ada pada siswa korban bullying. Bentuk bullying secara verbal adalah perilaku bullying yang paling sering dilakukan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa aspek perilaku bullying yaitu dilakukan secara sengaja dengan ataupun tanpa tujuan tertentu, adanya unsur untuk menyakiti korban, adanya Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Apabila ada kata salah dan kurang, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bullying juga berdampak terhadap kecenderungan depresi pada remaja, di mana akibat dari depresi tersebut berakibat adanya pikiran untuk melakukan bunuh diri dan melukai diri. Perilaku bullying merupakan faktor resiko dalam berkembangnya depresi sehingga memicu munculnya gangguan psikologi. Misalnya rasa cemas yang berlebihan, merasa ketakutan, depresi, dan memiliki keinginan untuk bunuh diri pada remaja.